Halo, kali ini saya akan kasih tahu ke kalian semua bagaimana cara membedakan tikus putih atau mencit, membedakan jantan dan betinanya. Nah, tentunya kita harus tahu teman-teman semua bagaimana cara membedakan jantan dan betina untuk memulai proses perkawinan, supaya proses perkawinan itu tidak gagal dan efektif ya teman-teman. Kemudian usia berapa sih dan ukuran berapa yang cocok untuk bisa kita kawinkan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu jantan dan betinanya, supaya kita tahu cara untuk membedakan juga bila mana nanti sudah produksi, sudah menghasilkan anak. Karena mayoritas itu target jual itu biasanya kalau untuk kampus itu biasanya yang jantan ya. Nah, ini sudah saya ambil satu ekor yang jantan. Nah, untuk yang jantan teman-teman semua, ciri-cirinya dia memiliki kantong buah seperti ini. Jadi ada kantong buahnya. Kalau posisi kita angkat seperti ini, dia akan kelihatan kantong buahnya. Tapi kalau posisi kita taruh, kita letakkan ke sini, maka dia akan keluar buahnya. Nah, ini adalah salah satu contoh teman-teman, buahnya terlihat nih. Nah, ini kalau yang jantan seperti ini ya, kalau yang jantan. Kemudian kita akan lihat bagaimana yang betina. Jadi yang betina itu seperti ini teman-teman ya. Kurang lebih kalau fisiknya hampir sama, kalau sekilas kita ngelihat secara visual hampir sama. Nah, kalau kita angkat dia seperti ini ya kalau yang betina. Jadi yang betina itu tidak ada kantong buahnya dan penampakannya seperti ini ya, ada kelaminnya tapi dia hanya menonjol sedikit saja seperti ini kalau dilihat dari samping seperti ini ya, tapi dia tidak memiliki kantong buah. Nah, kalau kita letakkan seperti itu, dia tidak mengeluarkan buahnya yaitu. Nah, ini wajib kita ketahui teman-teman, supaya bagaimana kita paham ya sebelum kita memulai bisnis. Ini saya sengaja membuat video ini ingin berbagi kesuksesan, ingin berbagi tips sukses dan bisnis kepada teman-teman semua, supaya bukan cuma saya saja. Melihat peternak ini masih sangat sedikit sekali di tempat kita, khususnya di Sumatera. Kalau di Jawa sudah mulai mengerti orang, kalau di Sumatera masih sedikit sekali yang mengerti. Sementara ini omsetnya sangat lumayan, saya bisa menghasilkan 7 hingga 8 juta untuk indukan 200 indukan saja. Gimana kalau bisa 1000 indukan, itu bisa menghasilkan 10 hingga 15 jutaan. Dan targetnya pasarnya tidak pernah putus, malah barang saya yang putus, yang kekurangan barang ya. Kalau permintaan hampir setiap harinya ada, apalagi di bulan-bulan sekarang ini, bulan 2 sampai bulan 7, kampus-kampus itu sedang praktek semua. Nah, setelah kita tahu mana yang jantan dan betina, kemudian kita masuk proses perkawinan, bagaimana cara mengawinkan. Nah, yang pertama kita harus ngelihat dulu usia dan beratnya ya. Nah, kalau size seperti ini, kurang lebih ini adalah berumur lebih kurang 1 hingga 1,5 bulan. Jadi usia seperti ini, dan ini sudah masuk usia dewasa untuk mencit ya, udah masuk usia dewasa. Jadi usia dewasa itu ukurannya maksimal lebih kurang seperti ini. Nah, untuk beratnya teman-teman semua, kira-kira seberat apa untuk yang sudah bisa kita kawinkan? Nah, beratnya itu sekitar 20 gram ke atas. Jadi 20 sampai 25 hingga 27 itu proses berat mencit yang ideal untuk dimasukkan ke proses perkawinan ya. Kurang lebih sama, betinanya juga harus BB seperti ini, seberat ini BB-nya. Jadi ukurannya harus sama ya, jangan betinanya lebih kecil daripada yang jantan, dan jangan juga sebaliknya yang jantan lebih kecil daripada yang betina, karena nanti akan berkelahi. Nah, kemudian bagaimana
cara mengawinkannya. Nah, untuk mengawinkannya teman-teman semua, siapkan box seperti ini, kemudian dimasukkan serbuk ke sini, dan kemudian baru kita masukkan pejantan dan betinanya. Ini akan kita masukkan serbuknya, kurang lebih serbuknya segini saja, bisa ditambahkan lagi kalau kurang ya, tergantung daripada ada berapa banyak waktu teman-teman yang bisa diluangkan untuk merawat ini. Kalau teman-teman punya waktu, ya saya rasa ini sudah cukup. Tapi kalau teman-teman kurang waktunya, ibaratnya seandainya teman-teman masih kuliah atau masih sekolah, bahkan sambil bekerja, serbuknya diperbanyak sedikit supaya tidak cepat basah ya. Kemudian kita akan ambil 4 betina. Jadi mencit itu teman-teman maupun red itu enak sekali untuk proses pengawinannya teman-teman. Jadi kita tinggal ambil 4 betinanya. Jadi untuk perbandingannya itu 4 betina 1 jantan. Jadi bisa juga 5 betina dan 1 jantan. Kalau saya ini hanya 4 betina dan 1 jantan, karena supaya lebih efektif saja. Karena kalau 5 betina dan 1 jantan, saya rasa box ini kekecilan. Tapi sebenarnya box kawin itu semakin kecil juga semakin bagus teman-teman, supaya proses kawinnya cepat dan si jantan mengejar yang betina itu tidak kesulitan. Kemudian kita ambil 1 jantannya, 1 jantan dengan ukuran yang sama ya, jantannya cukup 1 saja. Jadi jantan itu nggak usah terlalu banyak. Kalau teman-teman beli bibit, perbanyak saja bibit yang betinanya. Jadi jantannya, ibaratnya teman-teman beli betinanya 100, berarti jantannya hanya kurang lebih 25 ekor ya, 25 ekor. Di segitu teman-teman. Nah, baru kita gabungkan saja langsung seperti ini. Nanti dia akan kawin sendiri. Nanti akan terlihat seperti dia berkelahi, tapi sebenarnya dia tidak berkelahi. Dia itu dalam proses kawin. Nah, dia akan mencium-cium seperti ini teman-teman. Kadang yang betinanya mencium jantannya. Nah, ini si jantannya nih teman-teman. Nah, kadang si jantan yang mencium betinanya. Nah, itu dia sudah mulai saling mengenali. Nah, ini proses kawin ini lebih kurang 1 minggu teman-teman. Kalau sudah 1 minggu, si jantannya ini boleh kita cabut dan langsung kita pindahkan saja ke tempat kandang si jantan ya. Jadi biarkan si betina ini 4 ekor ini berproses dalam proses kehamilannya. Nanti hitungan 1 minggu ke depan perutnya akan mulai besar ya, akan mulai besar. Lalu 1 minggu ke depan lagi dia akan proses melahirkan, lebih kurang 3 mingguan proses kawin dan melahirkan ya. Jadi bagaimana contoh yang hamil ya? Oke, saya akan ambil contoh yang hamil. Nah, ini adalah contoh mencit yang hamil teman-teman. Jadi kalau yang hamil itu dia bentuknya akan seperti ini, akan membesar perutnya, baik bagian depan maupun bagian sampingnya ya. Dia akan besar seperti ini. Jadi ini prediksi saya anaknya bisa, kalau sebesar ini bisa 12 ekoran anaknya. Dan ini saya prediksi 1 hari hingga 2 hari lagi ini sudah bisa melahirkan ya. Kemudian teman-teman dia kelihatan susunya atau pentilnya itu lebih jelas kalau posisi dia hamil seperti ini. Dan dia terlihat besar, sangat besar sekali. Dan di sini bagian sini terlihat terlihat seperti ada anakannya ya. Nah, ini contoh mencitnya yang sudah hamil teman-teman. Nah, kenapa pada saat hamil harus dipisahkan dengan jantannya? Supaya untuk menghindari kanibalisme ya. Karena yang jantan itu lebih cenderung emosian. Jadi yang jantan itu akan marah kalau melihat ada anakan yang lahir ya, apalagi kalau jantannya itu posisinya itu sedang birahi. Jadi dia ingin menjauhkan anak-anak itu
supaya dia bisa mengawini lagi indukan daripada mencit tersebut. Jadi begitu ya. Apalagi pada saat si jantan dalam posisi lapar, maka dia akan membunuh anakannya tersebut. Jadi harus dipisahkan supaya untuk menghindari kanibalisme. Jadi begitu ya teman-teman prosesnya, proses pengkawinan hingga proses dari proses awal pengawinan hingga hamil dan melahirkan. Ya, oke, saya rasa itu saja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tertarik. Yuk kita sama-sama bangun farm kita, berbisnis mulai dari sekarang supaya kita dapat menghasilkan uang dari bisnis kita sendiri. Mengingat sekarang pekerjaan agak sulit, jadi yuk kita sama-sama bisnis ini. Saya mengajak teman-teman semua supaya tidak merepotkan orang tua lagi. Kita sama-sama membangun bisnis dan mempunyai penghasilan sendiri. Target pasarnya ini adalah anak-anak reptiler, untuk pakan reptil, untuk pakan ikan predator, untuk pakan elang. Kalau yang jantan untuk praktikum mahasiswa di kampus-kampus, dan kebutuhan kampus itu sangat banyak sekali. Biasanya satu mahasiswi aja biasanya 30 ekor untuk dia praktik. Bayangkan saja seluruh Indonesia berapa jumlah mahasiswi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan omset kalian dan yang belum memulai, mudah-mudahan teman-teman semua tertarik dan memulai untuk bisnis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.